Nah, jadi di dunia jurnalistik ada Najwa Shihab. Kalau di dunia entertain ada Maudy Ayunda. Oh iya, betul, ya boleh ada Kak tuh ya Maudy. kan, inspirasi anak-anak muda ya, sukses kuliah di luar negeri Iya, gitu kan. Hai Bikers, kembali lagi bersama Talk with BPM. Nah Bikers, kali ini kita akan mengobrol-ngobrol bareng lagi setelah sekitar 2 bulan ya kayaknya kita nggak ngobrol bersama di podcast BPM ini. Nah kebetulan pada edisi kali ini, edisi yang akan ditampilkan pada bulan April. Nah sebelumnya Bikers tahu nggak sih di bulan April ini kita merayakan apa, hari apa gitu. Mungkin kalau bagi Bikers yang tahu boleh nih kalian komen di komentar ya, kalian kasih tahu hari apa sih yang akan ada di bulan April ini. Nah mungkin aku kasih sedikit clue ya, kalau misalkan di bulan April ini kita akan merayakan hari yang spesial tentunya, apalagi khususnya bagi para wanita ya, dimana kita akan merayakan Hari Kartini yang dimana jatuh pada tanggal 21 April tahun 2023. Nah kebetulan untuk membicarakan tema kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu dosen dari kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwikianggi. Langsung aja aku perkenalkan Ibu Rita nih dari dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwikianggi. Halo Bu Rita. Halo Tirsa, apa kabar? Baik, gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Oke, mungkin karena Ibikers sudah gak sabar nih ya Bu, aku mau tanya nih ke Bu Rita. Pengalaman Bu Rita saat sekolah ataupun waktu masa kecil Bu Rita nih, pastinya berbeda ya mungkin dengan aku yang waktu masih SD ataupun masih SMP untuk memperingati Hari Kartini. Itu kalau Bu Rita bagaimana Bu? Oke, Hari Kartini ya. Iya. Zaman dulu udah, kalau SD udah lupa gitu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Berarti kalau zaman SMA, ya biasanya kalau di zaman SMA itu sekolah itu udah bikin acara event biasanya untuk dalam rangka Hari Kartini ya. Dimana kita tuh biasanya diwajibkan untuk yang perempuan itu memakai kebaya. Oh berarti masih sama ya Bu? Iya, jadi Iya. itu udah identik gitu Iya. ya. Atau kadang-kadang kita dikasih pilihan mau pakai baju kebaya atau mau baju yang sekarang kan model kebaya nggak seperti dulu ya, Udah kebayanya modern. sudah modern. Atau kita juga dikasih pilihan pakai baju daerah. Nah tapi biasanya nih kita yang pelajar-pelajar cewek-cewek itu udah gelisah jauh-jauh hari gitu kan, mau pakai apa, kebayanya kayak apa. Nah serunya di situ kadang-kadang ya. Iya betul. Oke, jadi walaupun memang dulu kan kita merasakan dan nggak bisa lama-lama gitu mau pakai kebaya gitu kan, langsungnya pengen cepet-cepet lepas Iya, gitu karena panas Bu. karena panas gitu ya. Itu aja sih, cuma serunya itu tadi kadang-kadang sayang belum ada HP ya, belum ada media Iya, sosial belum ada kan. dulu. Iya, kalau ada udah lebih seru lagi tuh. Bagaimana Upload kita kemana-mana Bu. serunya pakai itu aja. Cuma ya memang kita harus paham sih ya, harus tahu betul namanya. Memang kebaya itu adalah ciri khas dari yang namanya budaya Indonesia. Iya, Apalagi Bu betul. Kartini adalah berasal dari Jawa. Iya. Oke. Nah kalau menurut Ibu sendiri ya, sosok Ibu Kartini di mata Bu Rita ini bagaimana sih Bu? Apakah dia seorang wanita yang benar-benar sangat berpengaruh bagi kehidupan wanita Indonesia atau bagaimana Bu? Oh iya. Menurut Bu Rita. Ibu Kartini itu adalah tokoh emansipasi di mana dia dengan semangat juang dan pemikirannya itu bisa menyetarakan hak-hak wanita itu sama dengan pria ya. Jadi memang bahkan kan Kartini salah satu pahlawan wanita nasional Indonesia. Betul. Dan kita harus wajib bangga punya sosok Ibu Kartini. Kebayang nggak kalau nggak ada Ibu Kartini kita nggak bisa kuliah, Iya. kita masih dipingit di rumah, Betul. Ibu juga nggak bisa jadi dosen Iya. gitu kan. Nah dengan hadirnya Kartini kita sekarang wanita-wanita Indonesia itu udah punya mandiri semua ya kan, sudah bisa berkarir di tempat sesuai dengan passionnya, minatnya masing-masing. Jadi sudah ada dosen wanita sudah banyak, profesor wanita juga sekarang banyak yang juga muda-muda loh. Iya, ya, benar. dokter-dokter wanita, Iya, profesor betul. tuh udah muda-muda. Bahkan sampai ada pilot wanita gitu kan. Jadi memang sudah berkarir di bisnis maupun di bisnis di BUMN maupun di kantor-kantor pemerintah. Ya. Jadi yang saya kagumi adalah sosok
Kartini itu sangat menginspirasi, ya kan? Bahkan sangat pemikirannya, perjuangannya itu benar-benar memberikan makna kehidupan bagi wanita Indonesia, di mana kita sekarang lebih percaya diri dan lebih mandiri. Oke deh Bu, Iya. bener sih kata yang Bu Rita tadi udah sampaikan ini benar-benar menggambarkan sosok Kartini, apalagi Iya, kita nggak cuma merasakan di zaman dulu ya Bu, Iya. tapi zaman sekarang itu kita merasakan dampak positifnya dari perjuangan Ibu Kartini. iya. Nah mungkin aku mau sedikit tanya nih Bu, mungkin sedikit aja. Ibu waktu sebelum Sedikit atau banyak? dikit ini Bu, dikit kok Bu, Oke. dikit. Waktu Ibu sebelum menjadi dosen, Heeh. ada nggak sih Bu pemikiran kayaknya sebagai wanita saya lebih baik di rumah aja, ataupun saya pengen berkarir gitu sebelum menjadi dosen, gimana tuh? Oke. Nah ini sebelum menjadi dosen itu artinya justru dengan Kartini itu dia bisa melawan diskriminasi, ya kan? Melawan diskriminasi, di mana dulu ada stereotip cewek itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Iya Toh betul. ujung-ujungnya ke dapur, ya, toh ujung-ujungnya harus ngurus rumah. Nah, stereotip itu sekarang tidak berlaku lagi. Bahkan sekarang, zaman modern sekarang, perempuan mandiri itu dituntut harus punya percaya diri, Betul. harus punya mimpi, Betul. ya kan, dan juga harus mandiri. Itu penting gitu ya. Iya. Apalagi nanti kalau kita sudah menikah, Iya. kita sudah berkeluarga, harus bisa kalau mandiri. harus bisa mandiri. Kita punya pendapatan nggak tergantung sama suami. Itu udah kita punya pendapatan ditambahan gitu ya, selain nanti pendapatan dari gaji suami gitu kan, itu udah hak kita kan. Iya. Itu udah surga banget buat cewek loh, surga banget buat perempuan. Kita bebas berekspresi, Iya gitu kan, betul. kita bebas mewujudkan ide-ide kreatif kita gitu ya. Nah jadi memang sebelum jadi dosen itu adalah saya selalu sudah pada saat kuliah itu sudah kepikiran pengen mandiri, pengen jadi wanita karir ya. Artinya satu adalah mimpi saya sebetulnya yang paling utama, malah nggak kepikiran loh jadi dosen. Masa gitu? Iya, nggak kepikiran jadi dosen, malah kepikirannya dulu jadi pengusaha. Waduh. Ya, jadi Iya. jadi bisnis woman gitu kan. Tapi kelihatan sih Atau Bu. ingin ya, Kelihatan, Bu. kepikiran jadi bisnis woman, jadi pengusaha, asik gitu ya. Plus apalagi pengennya tuh traveling ke luar negeri, itu itu lebih mimpinya asik tuh. lagi tuh, Bu. Traveling ke luar negeri, cuma gimana caranya ya. Nah udah kan, sempat waktu itu hanya beberapa tahun gitu ya kerja di perusahaan, dan akhirnya tertarik nih, ada apply gitu ya, kampus ini membuka lowongan jadi dosen. Nah jadi saya manfaatkan peluang itu. Ternyata ya alhamdulillah diterima gitu ya. Alhamdulillah diterima, dan sekarang sudah kurang lebih 25 tahun dan sekarang enjoy jadi dosen. Aduh. Menikmati jadi dosen gitu ya. Pertama, ilmu kita nggak hilang ya. Kita dituntut belajar terus, dan itu juga dari terinspirasi dari Kartini loh. Sosok Kartini itu adalah sosok yang dia walaupun dia dipingit di rumah, kan menurut sejarahnya dia 12 tahun sudah dipingit Iya, ya. betul. Dia masih baca buku, dia masih baca koran gitu ya. Koran-koran luar negeri itu dia baca semua. Nah itu juga, jadi ilmu kita nggak hilang, kita dituntut untuk belajar terus. Jadi memang kita juga jadi wanita juga harus yang be smart, cerdas, punya wawasan luas gitu ya. Terus dan itu tadi, terus yang kedua, enaknya jadi tenaga pengajar itu kan flexi time. Ya waktunya fleksibel kan, Iya. nggak terikat jam kantor. Iya, ya. kalau di kantor tuh terikat ya, Bu. Oh, terikat, datang jam 8 pulang jam Harus. 5. Nah, kalau jadi dosen enak, datangnya tergantung jam mengajar. Iya. Jadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Jadi memang itu aja sih, ilmu nggak hilang, waktunya lebih fleksibel, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Betul, itu Ya. salah satu yang harus Iya, di-point karena itu. kan kita berarti kan kita sharing ilmu kan. Iya, sharing ilmu ke mahasiswa. Jadi diharapkan itu tadi, ilmunya nggak hilang, ilmu kita ibaratnya sekarang lebih berkah lah buat orang banyak. Iya, betul Oke. banget, Bu. Mungkin ada ibikers sekalian yang pernah diajar sama Bu Rita nih ya. Oh iya, udah Iya, banyak pasti. nih, Banyak sudah ya, pasti. Bu. Bahkan Ibu Sudah kan sudah banyak. mengajar 25 tahun, bahkan Iya. sebelum saya lahir itu, Bu. Bahkan mungkin nggak tahu ya, apakah sekarang ada juga yang punya cita-cita jadi dosen, karena memang saya dulu nggak bercita-cita jadi dosen loh. Iya, mungkin ada ibikers kali ya, Bu, Ada, yang iya. bercita-cita menjadi dosen. Contoh, misalkan melihat Bu Rita mengajar nih, aduh jadi pengen jadi dosen deh kayak Bu Rita, kan gak ada yang tahu ya Bu Iya. ke depannya. Siapa tahu jadi dosen kayak Bu Rita, nanti bisa lah kontak-kontakan sama Bu Rita Oke. gitu. Kecuali memang syaratnya dia harus punya passion mengajar. Iya, Nah, itu sih yang harus paling punya penting ya, passion Bu. mengajar, dan syaratnya juga harus bisa mampu berkomunikasi ya. Iya, soalnya Iya. komunikasi itu juga Iya, penting ya, komunikasi Bu. penting, Apalagi kan? ke mahasiswa ya, Apalagi Bu. ke mahasiswanya nggak ngantuk ya. Iya, betul.
Karena banyak yang mahasiswa kadang ngantuk ya Bu di kelas. Iya, kadang-kadang ngantuk. Itu tantangan sih, tantangan buat sama-sama. dosen begitu. Tantangan buat dosen zaman sekarang nih, apalagi zaman modern, zaman digital. Ya, zaman sekarang mengajar, Ibu sudah mengajar 3 generasi. Wah, keren. 3 generasi ya. Jadi mulai dari generasi milenial, ya kan, generasi milenial sampai generasi sekarang sampai Gen Z ya, Iya, Gen Z bener. kan, yang asik dengan handphonenya. Betul. Itu challenge sendiri loh buat dosen ya kan. Iya Bu, susah ya Apalagi itu. kita mengajar 2,5 jam ya, Iya. 2,5 jam. Oke, itu aja. Membicarakan tentang generasi pada masa kini ya Bu, menurut Ibu Rita sendiri, apakah masih ada sosok seperti itu di generasi masa kini Bu? Sosok seorang Kartini gitu. Oh banyak ya, sosok seorang Kartini itu banyak. Jadi memang di Indonesia sudah banyak sekali wanita-wanita yang sukses di karirnya di bidangnya masing-masing ya. Kalau kita lihat saja di bidang ekonomi ada Ibu Sri Mulyani. Oh iya, itu. Ya, Wah. Ibu Sri Mulyani itu aduh, saya juga kagum ya dengan beliau kan ya. Iya, Dia bahkan sudah terpilih sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik loh. betul. Ya kan? Iya, Menteri Keuangan terbaik, dan itu nggak mudah dia mencapai pastinya Bu. gelar seperti itu kan, dan itu nggak mudah. Dari kalangan ekonomi gitu ya ada Ibu Sri Mulyani, lalu kalau dari kalangan jurnalistik itu ada Najwa Shihab Iya, ya. betul Nah, itu. Najwa Shihab, saya tuh lebih simpati sama pria-pria maaf, perempuan-perempuan yang cerdas ya, perempuan-perempuan yang cerdas dan berwawasan luas. Karena kita kan tenaga akademik ya, tenaga Iya. akademik, akademisi juga memang kita harus tuntut harus punya wawasan luas tadi kan, harus banyak belajar. Nah, jadi di dunia jurnalistik ada Najwa Shihab. Kalau di dunia entertain ada Maudy Ayunda. Oh iya, betul, ya, ada boleh Kak tuh ya kan, Maudy. inspirasi anak-anak muda ya, sukses kuliah di luar negeri Iya, gitu kan. betul. Karena kalau kuliah di luar negeri kan nggak cuma uang gitu ya. Iya. Ada uang tapi kalau dia nggak punya otak yang cerdas Nah, gitu juga betul. nggak akan sukses. Lalu ada Dian Sastro misalnya Iya. kan, bahkan Dian Sastro juga sekarang jadi mengabdikan jadi dosen di UI, jadi dosen di UI ya. Nah itu menurut saya sih ya, dan banyak lagi ya, saya nggak bisa banyak sebut sih Bu, banyak lah. pastinya. Antara lain itulah ya, Iya. antara lain itu yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan modern saat ini. Oke deh Bu, ada nggak sih Bu harapan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Rita kepada ibikers yang ada di rumah nih ya, khususnya para wanita-wanita nih yang ada di rumah ataupun yang di luar dari kampus kita Bu? Oke. Harapan saya adalah kalian tuh masih muda, ya kan? Kalian itu masih panjang jalan hidupnya. Jadi harus punya mimpi, karena mimpi itulah yang memotivasi semangat juang kita, ya, semangat hidup kita. Satu, harus punya mimpi, dan kedua harus mampu percaya diri mewujudkan mimpi tersebut. Karena tidak ada proses instan, semua dicapai, mimpi itu dicapai melalui penuh perjuangan, ya. Jadi harus punya mimpi, wujudkan mimpi itu dengan percaya diri dengan kemampuannya masing-masing, ya kan, dan harus punya target rencana nih ya, setelah kuliah harus punya target, apa mau kerja atau ingin usaha ya, atau misalnya target misalnya sebelum 30 tahun harus bisa beli mobil, bisa beli rumah. Itu yang memotivasi semangat juang kita sih sebetulnya ya. Jadi itu tadi, dan jangan lupa kalau menurut saya yang penting adalah mimpi Anda dulu adalah yang harus utamakan, bahagiakan orang tua. Itu dulu yang utama ya. Iya. Jangan membahagiakan diri sendiri tapi mengabaikan orang tua. Jadi bahagiakan dulu orang tuamu sebelum kamu membahagiakan anak orang lain. Oke. Waduh, itu harapan yang sangat berkesan sekali ya Bu. Saya aja sampai terkagum loh dengan harapan Bu Rita. Oke, mungkin tidak terasa ya Bu, kita udah ngobrol sejauh ini dan juga Ibu telah sharing nih berbagai pendapat Ibu dan juga mungkin salah satu masukan dan saran bagi saya dan juga ibikers lainnya yang ada di rumah ya Bu. Oke, karena waktu sudah berjalan cukup lama ya Bu. Aduh, saya sedih sih Bu harus berpisah. Iya, ini nggak terasa ya. Iya Bu, tidak terasa. Maka dari itu saya mau ngucapin terima kasih Sama-sama, banyak kepada Bu Tirsa. Rita udah hadir Bu di sela-sela kesibukannya. Dan juga ibikers, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga follow media sosial yang ada di bawah ini ya. Dan selamat masih lanjut. Dan selamat jumpa, dan kita akan bertemu lagi di Talk with BPM selanjutnya. Dadah. Dah.